Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM di Sabanaran Banyusaco ingin menyampaikan sedikit video tutorial mengenai aplikasi yang telah kami susun tentang pengelolaan administrasi keuangan Spamdes Banyusaco dengan Microsoft Excel. Sebelum tutorial mengaplikasikannya, mari kita ulas sedikit latar belakang. Kenapa sih kami membuat aplikasi ini? Aplikasi ini merupakan suatu metode pembukuan, pencatatan, dan pelaporan administrasi keuangan dalam satu kesatuan sistem yang tersusun melalui aplikasi yang berasal dari Microsoft Excel. Gunanya pasti untuk mempermudah kinerja kelompok Spamdes Banyusaco. Sebenarnya, aplikasi ini pun dapat diterapkan kelompok spam desa lainnya yang kiranya membutuhkan. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan pengelolaan administrasi keuangan? Tentu, agar memperkuat kinerja administrasi dan kemampuan akses kredit mikro lembaga keuangan dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah dan norma berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan aktivitas, taat administrasi serta taat asas. Mari kita lihat perbedaan dari 3 prinsip penting dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama tentang pembukuan transaksi, tentang pencatatan transaksi, dan pelaporan transaksi. Apa sih bedanya? Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis, seperti dalam buku iuran dan buku laporan. Kemudian, pencatatan dalam hal ini akan difokuskan pada mekanisme pencatatan penerimaan pendapatan usaha, yaitu berupa tagihan air yang telah kita sesuaikan dengan kondisi kelompok Spamdes Banyusaco. Dan yang terakhir, yaitu tentang pelaporan, merupakan unsur yang penting sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kepada masyarakat sebagai pelanggan. Untuk lebih detailnya, bisa dilihat melalui buku panduan yang telah kami bagikan. Yuk kita intip menu-menu apa saja di dalam aplikasi ini. Ini merupakan tampilan awal home yang dapat kita gunakan nantinya. Di sini ada menu-menu alternatif seperti home, pelanggan, untuk menginput data pelanggan, kemudian input meteran, pembayaran, kwitansi, buku iuran, laporan, dan pengaturan. Untuk lebih detailnya, mari kita praktekkan langsung melalui Microsoft Excel. Inilah tampilan awal setelah membuka file aplikasi pengelolaan administrasi keuangan dengan Microsoft Excel yang telah kami bagikan sebelumnya. Aplikasi ini tidak bisa langsung digunakan karena di sini muncul peringatan, dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengeklik Enable Editing. Kemudian akan muncul kembali peringatan, yaitu kita akan mengeklik Enable Content, sehingga aplikasi ini dapat dijalankan sesuai fungsi. Tampilan home ini digunakan untuk mempermudah pengguna untuk mengakses tiap menunya. Di mana di sini ada menu pelanggan. Ini dimaksudkan untuk menginput identitas pelanggan pengguna air dari Spamdes. Kemudian ada menu input meteran. Di sini bertujuan untuk mengetahui berapa
besar penggunaan air dalam meter kubik oleh pelanggan tersebut. Kemudian ada juga menu pembayaran. Di sini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tagihan yang harus dikeluarkan oleh pelanggan ketika menggunakan air. Kemudian ada kwitansi. Di sini dimaksudkan untuk sebagai bukti cetak serah terima tagihan. Kemudian ada menu iuran. Di sini untuk merekap pemasukan pendapatan dari kelompok Spamdesk yang berasal dari iuran-iuran pelanggan pengguna air. Kemudian laporan di sini untuk mengetahui jumlah pemasukan maupun pengeluaran setiap bulannya dan nanti akan diakumulasikan selama 1 tahun. Kemudian ada juga menu pengaturan. Menu pengaturan ini bertujuan untuk mengatur segala hal tentang ketentuan yang ada dalam kelompok Spamdesk. Misalnya kita ambil contoh saat ini, yaitu kelompok Spamdesk Ngudi Ajining Tirta. Jadi apabila ini kita digunakan, Excel ini digunakan oleh kelompok lain, kita dapat mengatur identitasnya di menu pengaturan. Kita tinggal klik 2 kali, klik akan muncul menu seperti ini. Nah, di data kelompok Spamdesk ini hasilnya nanti akan menyesuaikan. Dan salah satu keunggulan dari aplikasi yang telah kami buat yaitu adanya menu caption. Di sini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Ini maksudnya apa? Kita lihat di komennya yang ada tanda merah-merah ini, input nama kelompok Spamdesk. Jadi kolom ini dimaksudkan kita untuk menginput nama kelompok Spamdesknya. Mungkin kita sambil contoh, misal saya berasal dari kelompok Spamdesk Tirto Bening. Jadi nanti kita ganti aja Tirta Bening. Nah, nanti di menu home ini otomatis namanya berubah menjadi Tirta Bening. Seperti itu. Kemudian kita klik lagi pengaturan dan untuk data lainnya nanti bisa disesuaikan mengikuti dari caption ini. Kemudian ada juga data tarif air. Di sini misalkan dari kelompok Spamdesk tersebut menggolongkan pengguna, misal ada R1 dan R2 dengan masing-masing harga, karena mungkin mempertimbangkan golongan yang rendah ataupun golongan yang menengah seperti itu. Ini untuk golongan R sendiri, misal kita patok harga untuk penggunaan air 0-10 meter kubik seharga 4.000 dan untuk air 10-20 meter kubik dengan harga 5.000 dan seterusnya. Ini menyesuaikan dari kelompok Spamdesk sesuai dengan kebijakan. Kemudian ada juga beban dan denda. Ini juga bisa menyesuaikan dari kelompok Spamdesk tersebut. Kemudian di sini ada keterangan tahun, bulan, angka. Ini dimaksudkan sebagai patokan awal kita dalam mengisi menu-menu selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan. Di sini kami menggunakan format bahasa Inggris. Jadi nanti misal dalam penggunaannya langsung otomatis menyesuaikan menggunakan bulan-bulan yang sudah tertera di sini. Kemudian dari menu ini mungkin kita langsung kembali ke menu home, dan ini yang di atas ini merupakan tombol dari navigasi atau arah. Misal kita ingin kembali ke menu home, nanti langsung menunjukkan ke menu home, atau mungkin kita ingin langsung melihat laporan. Nah, untuk ini nanti kita bahas nanti agar lebih terstruktur. Nah, kita akan membedah satu-satu menu yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, ini ada menu pelanggan, muncul tampilan seperti ini. Di sini ada data pelanggan dan di sini ada nama dari
kelompok spamdesknya. Kemudian ini ada list daftar pelanggannya. Nah, ini kita dapat menginputkan nomor pelanggan. Di sini untuk nomor pelanggan menyesuaikan dari kelompok spamdesk ya, tergantung pengkodean masing-masing. Ini kami buat dengan kode seperti ini, ID 001, 002 dan seterusnya. Kemudian ada kolom nama di sini, maksudnya kita untuk menginput nama dari nomor pelanggan tersebut, misal kita nama Suprihatin. Kemudian alamatnya ternyata dari dusun Ketangi dan bla bla bla, terserah. Kemudian di sini ada kolongan, di sini kita bisa klik kolom, kemudian lalu pilih tanda panah ke bawah, pilih apakah Suprihatin itu tergolong R atau R1, kita bisa menentukan. Atau bisa juga apabila kelompok spamdesk menggolongkan menjadi 3, nanti kita tinggal edit di menu pengaturan. Di sini misal kita tambahkan R2. Nah, nanti otomatis di menu pelanggan ini nanti ada pilihan apakah si ID dengan 001 ini termasuk golongan R1, R2 atau R saja. Ini kita tinggal memilihnya. Kemudian yang terakhir kita akan menginput nomor HP pelanggan yang bisa kita hubungi nantinya. Nah, kita ini misal mempunyai 17 pelanggan. Apabila suatu hari ada pelanggan baru, kita dapat menambahnya. Nanti kita tinggal ngeklik panah paling bawah, kita tekan klik kiri, tahan, dan kita dorong, tarik ke bawah. Nah, ini nanti kita tinggal sesuaikan apakah ada pelanggan baru, kemudian misal ID-nya 019 atas nama Bayu, misal dia alamatnya di Ketangi 02, kemudian ternyata dia golongannya dari R2, dan nomor HP-nya misal 088888. Nah, itu ini menyesuaikan rata tengah. Nah, dan ini juga ada navigasi apakah kita akan melihat berapa penggunaannya atau kita akan kembali ke menu home. Kita bisa klik menu home, ini maka akan kembali ke menu home, atau kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menginput data meteran. Ini merupakan menu dari data meteran, di mana ini kita bisa menentukan berapa sih besarnya penggunaan dalam meter kubik. Nah, caranya kita hanya cukup menginputkan melalui tanda yang ada merahnya ini sesuai dengan caption. Nah, kita ambil contoh. Di sini kita klik kolom, kemudian kita pilih panah dan kita pilih nomor pelanggan. Misalkan nomor pelanggan 1 otomatis akan langsung keganti namanya Suprihatin sesuai dengan ID masing-masing. ID yang telah terdaftar di menu data pelanggan. Nah, kita ambil contoh nomor pelanggan 1 atas nama Suprihatin pada tanggal 1 Juni 2021 dilakukan pengecekan meteran dengan hasil bahwa di awal itu 90 meter kubik dan penggunaan di akhir 104 meter kubik. Jadi untuk penggunaan bulan Juni tersebut menghabiskan 14 meter kubik. Jadi ini otomatis hasilnya. Misalkan saja awalnya kita buat 70 meter kubik, kemudian di akhir ternyata 104. Jadi
penggunaan menjadi 34. Jadi langsung otomatis. Begitupun sama apabila berganti bulan, di sini sudah ada dengan contoh ID nomor 2 atas nama Kastono. Dilakukan pengecekan tanggal 2 Juli bulan Juli 2021 dengan awalan 76 meter kubik dan akhir di meteran itu 82 meter kubik. Jadi penggunaannya 6 meter kubik. Nah, kemudian kita beralih ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini bisa dilihat bahwa tanda merah yang akan kita isi dan nanti jumlah tagihan akan langsung tertera. Kita misal ambil contoh nomor ID 1 membayar pada tanggal 1 Juni 2021 atas nama Suprihatin dengan jumlah penggunaan 34 meter kubik sama seperti yang ada di menu meteran, jadi langsung otomatis. Untuk golongan R1 di mana penggunaan 34 meter kubik itu untuk 10 meter kubik pertama dihargai 4.000. Jadi menghabiskan 40.000. Kemudian masih ada sisa 24 meter kubik. Jadi sisanya itu 10 meter kubik diambil untuk harga 5.000. Kemudian untuk 10 meter kubik lagi digunakan harga 5.000 juga, dan masih sisa 4 meter kubik seharga 5.000. Harga tersebut sudah ditentukan di menu pengaturan ini, dimana untuk 10 meter kubik pertama 4.000, 10 meter kubik selanjutnya 5.000, selanjutnya 5.000, dan selanjutnya 5.000, seperti itu. Jadi total tagihan itu sebesar 167.000, dan harga ini langsung otomatis karena sudah ada di tarif pengaturan tadi. Jadi untuk mengedit bukan di menu ini, tapi di menu pengaturan. Selanjutnya kita ada di menu kwitansi. Di sini sebagai bukti serah terima uang tagihan, dan kita hanya fokus mengisi kolom yang terdapat tanda caption ini. Nah, kita misalkan ingin mencetak dari ID 01 yang telah melakukan pembayaran pada menu sebelumnya atas nama Suprihatin, alamat Ketangi, RT 3 RW 6. Kemudian di sini dia membayar untuk bulan Juni tahun, kita pilih tahun 2021, mengikuti alur yang ada dalam caption. Nah, terlihat bahwa pelanggan Suprihatin akhir meteran sebesar 104 meter kubik dan di awal 70 meter kubik, dan besarnya penggunaan sebesar 34 meter kubik dengan besarnya tagihan 167.000. Ini akan sama hasilnya dengan menu pembayaran, di mana Suprihatin memiliki tagihan sebesar 167.000. Kemudian misal kita juga akan mencetak bukti untuk nomor 16
Di sini atas nama Edi Sukuswo untuk bulan Juni sebesar 35.000. Kalau untuk bulan Juli belum terdapat karena di menu pembayaran Edi Sukuswo membayar untuk bulan Juni. Di sini ada keterlambatan, yaitu ada denda 5.000. Nah, jika semua lembar ini sudah terisi, maka kita akan mencetak. Kita tinggal klik menu print. Otomatis kita akan ke menu print yang bisa dihubungkan langsung dengan printan. Kemudian apabila kita ingin mereset kembali, kita tinggal klik data baru. Apakah Anda ingin memulai data baru? Yes. Kemudian ini akan kembali kosong. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu buku iuran. Nah, di menu buku iuran ini kita bisa lihat untuk grafik jumlah pembayaran per bulan di tahun tersebut. Kita coba pilih di tahun 2020. Di sini tidak ada data karena data awal kita mulai dari 2021. Alhasil di buku iuran tahun 2020 ini tidak dijumpai besarnya pemasukan pembayaran iuran. Kita coba beralih ke tahun 2021. Nah, karena data yang masuk itu dari bulan Juni, alhasil terlihat bahwa 947.000 merupakan besarnya tagihan yang dibayarkan pada bulan Juni. Jadi, kalau misal pun untuk tagihan bulan Juni tapi dibayarkan di bulan Maret, otomatis uang itu akan masuk di bulan Juli karena itu keterlambatan. Jadi tidak mempengaruhi besarnya pemasukan untuk tiap bulannya. Karena pemasukan dari pembayaran iuran ini kita berdasarkan tanggal pembayaran, bukan tagihan bulan yang harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi ini rekapan untuk bulan Juni dan ini untuk bulan Juli. Jadi untuk di total bahwa untuk sementara terdapat 1.163.000 jumlah pendapatan iuran yang masuk ke kas dari pengguna air. Kemudian nominal ini akan masuk dalam buku laporan. Kita langsung saja. Nah, ini merupakan jumlah pemasukan di tahun tersebut dengan detail yang ada di sebelah kanan. Ini untuk detail per bulannya, kemudian akan direkap menjadi tahunan di sebelah kiri. Kita ambil pilih, ini akan disesuaikan yaitu tahun 2020. Tidak ditemui untuk datanya karena tidak sinkron. Tapi apabila kita memilih untuk tahun 2021 dan jika di sini belum diganti tahun 2021 juga, maka juga tidak akan terlihat jumlah pemasukan dari iurannya. Maka kita harus mengeklik 2021 maka akan muncul. Nah, di sini karena memang hanya dari bulan Juni dan Juli jumlah
input yang masuk, maka bulan lainnya kosong untuk pemasukan. Kemudian untuk pemasukan lain-lain, misalkan ada anggaran dari pemerintah desa ataupun kota, ada uang sebesar 500.000 atau 500.000. Nah, otomatis ini akan bertambah apabila ada biaya operasional. Maka karena ini pengeluaran, maka kita isikan di pengeluaran. Kita isikan 35.000 untuk keperluan administrasi misalnya. Berarti untuk tahun ini, tahun 2021, laporan keuangan kas itu sisa sebesar 1.628.000 rupiah. Ini hanya kasarannya saja, mungkin nanti bisa diperinci tergantung kebutuhan masing-masing dari kelompok Spamdes. Dan ini bisa dilihat untuk ketua dan bendahara. Kita dapat mencetak untuk laporan keuangan agar nantinya siapa tahu dari pelanggan ataupun pengguna ataupun pengurus ingin melihat detail laporan keuangan di tahun 2021. Kita kembali ke home. Kiranya seperti itu yang bisa kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang mudah dipahami. Kami coba untuk membuat buku ataupun modul panduan dari aplikasi ini. Semoga itu cukup untuk membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.